Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadiah Husin dari kelas 11 IPA 3. Sini saya akan membuat video pembelajaran matematika lintas minat mengenai bab polinomial. Dan di sini saya akan memberikan 5 contoh soal mengenai polinomial sebagai berikut. Nah, contoh soal nomor 1, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak dari x pangkat 4 dan 7x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 22x plus 10 dibagi x plus 5. Nah, mula-mula x plus 5 ini kita ubah dulu, plus 5 nya kita pindah luas jadi x sama dengan min 5. Terus kita pakai cara Warner, min 5, x nya kan min 5, sisinya min 5. Pakai cara Warner ini 1 dari koefisien x pangkat 4, karena di depan koefisien x pangkat 4 tidak ada angka, dianggap angka 1. Terus koefisien x pangkat 3 bernilai 7, x kuadrat bernilai 5, koefisien x bernilai min 22 dan suku tetap bernilai 10. Nah, ditambah 1, angka 1 ini turun ke bawah. 1 dikali min 5 sama dengan min 7 plus min 5 sama dengan 2. 2 dikali min 5 10, 5 ditambah min 10 min 5, min 5 dikali min 5 25, min 22 ditambah 25 3. Nah, 3 dikali min 5 sama dengan min 15. 10 ditambah min 15 sama dengan min 5. Nah, hasil akhir ini berarti sisanya berarti min 5. Nah, selain dari ini berarti 1, 2, min 5 dan 3 itu hasil dari bagi. Angka 3 ini suku tetap, berarti dari 3 ini suku tetap, min 5 ini x, 2 ini x kuadrat dan 1 ini x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus 3 dan sisanya itu min 5. Contoh soal yang kedua, fx sama dengan 4x kuadrat plus 6x plus 2 dan gx nya 2x kuadrat plus 13x plus 11. Nah, yang ditanya fx plus gx yang akan penjumlahan. Nah, cara menjumlahkannya itu selalu jumlahkan koefisien yang sama. 4x kuadrat koefisiennya sama dengan 2x kuadrat, jadi 4 plus 2x kuadrat, plus 6x koefisiennya sama dengan 13x, jadi 6 plus 13x. Suku tetap fx kan 2, suku tetap gx kan 11, jadi 2 plus 11. Nah, 4 plus 2 kan 6x kuadrat, 6 plus 13 19, ini x, plus 2 plus 11 13, jadi 6x kuadrat plus 19x plus 13. Yang B, pengurangan, caranya sama, hanya bedanya dikurang. Nah, kalau tadi kan 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat, kalau ini 4 min 2 x kuadrat plus 6 min 13 x plus 2 min 11. Kenapa hanya ininya yang min? Karena yang diminta kan cuman f x dikurang x, jadi 4 dikurang 2, terus ininya ditambah. Nah, 4 min 2 kan 2x kuadrat, 6 min 13x 7 min 7x kuadrat, 2 min 11 sama dengan min 9, jadi 2x kuadrat min 7x min 9. Nah, yang C, fx dikali gx. Nah, cara perkalian fx dan gx ini agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Caranya tuh kali pelangi
semua koefisien, bukan hanya koefisien yang sama. Nih, 4x kuadrat dikali 2x kuadrat hasilnya 8x pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena kalau pangkat dikali jadi ditambah, jadi 2 tambah 2 4, terus 4 kali 2 8, jadi 8 kali x pangkat 4. Terus 4 dikali 13, 4x kuadrat dikali 13x, jadi 52x pangkat 3. Ini kenapa pangkat 3? Karena x kuadrat ditambah x ini artinya pangkat 1, jadi 2 tambah 1 kan 3. 6 kali 13 ini 52. Sama kayak ini, 4x kuadrat dikali 11 hasilnya 44x kuadrat. Kenapa tetap kuadrat? Karena di sini nggak ada koefisiennya. Terus 6x kali 2x kuadrat, ini 12x pangkat 3. 6x kali 13x hasilnya 38x kuadrat. 6x kali 11 hasilnya 66x. Sekarang yang terakhir suku tetap, 2 dikali 2x kuadrat hasilnya 4x kuadrat. 2 dikali 13x hasilnya 26x. 2 dikali 11 hasilnya 22. Nah, kita urutkan dari pangkat terbesar atau koefisien terbesar. Di sini koefisien terbesar adalah pangkat 4, 8x pangkat 4. Karena tidak ada lagi koefisien yang sama, jadi tinggal hanya diturunkan 8x pangkat 4. Lalu x pangkat 3. Nah, 52x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 3, udah, ini ditambah hasilnya 64x pangkat 3. Nah, 44x kuadrat ditambah 38x kuadrat ditambah 4x kuadrat hasilnya 86x kuadrat. Yang x 66x ditambah 26x hasilnya 92x. Dan suku tetapnya yang terakhir hanya 22, jadi tidak usah dijumlah atau dikurangkan, tinggal turunkan saja jadi 20, jadi plus 22. Jadi hasilnya 8x pangkat 4 dan plus 64x pangkat 3 plus 86x kuadrat plus 92x plus 22. Ini contoh soal nomor 2. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai P jika x plus 2 adalah faktor di x pangkat 4 plus x pangkat 3 min P plus 6x kuadrat min 9x plus 18. Nah, x plus 2 ini dipindah ruaskan jadi x sama dengan min 2. Tadinya kan plus jadi min. Terus tinggal kita substitusi x sama dengan min 2. Ini kita substitusi, terus x-nya min 2, jadi min 2 pangkat 4 min 2 plus min 2 pangkat 3. Ini min P plus 6, ini turunin aja ke bawah karena kita lagi mau nyari P nya. Terus x kuadrat, ini min 2 kuadrat min 9 kali min 2 plus 18. Min 2 pangkat 4 kan 16, min 2 pangkat 3 kan min 8, jadi plus kali min kan min. Terus ini turunin aja, terus min 2 kuadrat 4 min 9 kali min 2 min 8 plus 18, ini 18 turunin aja, terus 16 min 8 hasilnya 8. Nah, ini dikali min P dikali 4 hasilnya min 4P, min dikali plus 6 dikali 4 hasilnya min 24. Nah, 18 ditambah 18 hasilnya 36. Nah, 8 dikurang 24 ditambah 36 hasilnya plus 20. Terus min 4P nya turunin, udah hasilnya seperti ini. Nah, ini kan min P plus 20. Di sini saya mau
pindah ruaskan jadi min 4P sama dengan min 20, yang tadinya plus jadi min, terus jadi min 4P. Ini min 4P pindah ruas juga, tapi karena di sini min 4P dipindah ruas, jadinya dibagi P sama dengan min 20 per min 4, sama-sama min, jadi hasilnya plus 20 dibagi 4 P, 20 dibagi 4 hasilnya 5, jadi nilai P adalah 5. Ini contoh soal nomor 3. Nah, ini contoh soal nomor 4. Hasil bagi dan sisa pembagian dari X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 24X min 17 dibagi X kuadrat min 3X min 10. Nah, langkah awalnya ini kita faktorin dulu pembaginya, jadi X min 5 sama X plus 2. X min 5 itu sama dengan X sama dengan 5, X plus 2 sama dengan X sama dengan min 2. Ini hasil 1, ini hasil 2. Nah, hasil satunya ini 5. Kita tetap pakai cara Horner. Bisa pakai cara pembagian biasa, tapi menurut saya lebih gampangan pakai cara Horner. Ini 5. 1 itu metode saya sudah jelaskan di contoh soal sebelumnya. 1 itu dari ini X pangkat 4. Nah, koefisien ini di depan koefisien ini nggak ada angka, jadi dianggap 1. Terus min 3 ini dari X pangkat 3, nilainya min 3, ini juga 7, ini 24 dari sini min 17. 1 turunin 1 dikali min 5 hasilnya min 5. Min 3 ditambah 5 hasilnya 2. 2 dikali 5 10, 7 plus 5 plus 10 17. 17 dikali 5 hasilnya 85. 24 ditambah 85 hasilnya kan 109. Nah, 109 ini dikali 5 hasilnya 545. Nah, min 17 ditambah 545 hasilnya 528. Nah, udah kan. Nah, hasil akhir ini disebut sisa. Ini baru sisa 1. Nah, masih ada yang hasil kedua yaitu min 2. Ini min 2 taruh sini, kita pakai cara lanjutin lagi. Ini udah nggak dianggap, ini dianggap sisa 1. 1 turunin, 1 dikali min 2 2 plus min 2 0. 0 dikali min 2 hasilnya 0 kan. Min 17 ditambah 0 hasilnya 17. Nah, 17 ini dikali min 2 dikali min 30 17 dikali min 2 hasilnya min 34. 104 ditambah min 34 hasilnya 75. Nah, ini sisa yang kedua. Nah, udah habis kan hasilnya ada 2. Ini sisa 1 sisa 2, ini hasil 1 hasil 2. Nah, jadi hasil atau HX sama dengan X plus 17. Kenapa X plus 17? Karena di sini suku tetapnya kan 17. Seharusnya di sini X. Kenapa nggak bisa? Karena nilainya 0. Karena 0 nggak kita anggap, terus maju dan di sini ada angka 1 dan angka 1 ini dianggap X. Jadi X plus 17. Nah, sisa atau X sama dengan rumusnya tuh S2 dalam kurung X min hasil 1 plus sisa 1. Nah, sisa 2 nya kan ini 75 dalam kurung X min hasil 1 tuh ini 5 plus sisa 1 tuh ini 528. Nah, kali pelangi, jadi 75 kali X 75X 75 dikali min 5 ditambah 578 hasilnya plus 153. Jadi hasil contoh soal nomor 4 75X plus 153. Nah, ini contoh soal terakhir, contoh soal nomor 5. Nah, soalnya diketahui
X1, X2, X3 adalah akar-akar persamaan dari 2x pangkat 3 min 6x kuadrat min 18x plus 36 sama dengan 0. Nilai perkalian akar-akar tersebut adalah, kita nyari nilai perkalian akar-akar. Pertama tulis dulu soal ini, salin, udah disalin. Kita anggap koefisien x pangkat 3 itu A, x pangkat 2 itu B, x itu C, dan suku tetap itu D. Nilai koefisien x pangkat 3 yaitu kan 2, berarti A sama dengan 2. Nilai koefisien x kuadrat sama dengan nilainya itu min 6, berarti B itu min 6. Nilai koefisien x sama dengan min 18, berarti nilai C sama dengan min 18. Dan suku tetap nilainya 36, berarti D sama dengan 36. Nah, rumusnya karena kita mau mencari nilai perkalian akar-akar tersebut, jadi x1, x2, x3 ini dikali x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan rumusnya min D per A. D nya udah diketahui, A nya udah diketahui, sama dengan min 36 dari sini per 2, terus min 36 dibagi 2 kan hasilnya min 18. Jadi hasil soal nomor 5 atau soal terakhir ini adalah hasilnya min 18. Nah, ini adalah contoh-contoh soal polinomial yang saya berikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.